kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Bapak Pengawas SD Sekecamatan Bambalamotu sekaligus narasumber pada kegiatan ini. Yang terhormat Bapak Wakil Sekretaris K3S Kecamatan Bambalamotu yang juga merupakan narasumber pada kegiatan ini. Yang terhormat Ibu Ketua dan jajaran pengurus K3S Kecamatan Bambalamotu. Yang terhormat Bapak Ibu perwakilan guru kelas SD dan guru pendidikan agama Islam, pendidikan agama Kristen sewilayah Kecamatan Bambalamotu. Yang saya hormati rekan-rekan panitia pengurus KKG Kecamatan Bambalamotu. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian menghadiri undangan dari kami pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, pertama-tama izinkan saya menyampaikan laporan dari panitia, yaitu insya Allah pada hari ini Selasa hingga besok hari Rabu tanggal 29 sampai 30 November tahun 2022 bertempat di SDN Bambalamotu, kita akan mengikuti workshop penyusunan soal penilaian akhir semester. Adapun peserta pada kegiatan ini berjumlah kurang lebih 60 orang, yang mana terdiri dari unsur pengawas, pengurus K3S, Bapak Ibu guru, perwakilan guru kelas dan guru agama, serta pengurus KKG Kecamatan Bambalamotu. Hadirin yang kami hormati, kegiatan penyusunan soal kali ini akan berfokus pada penyusunan soal penyusunan soal semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Kegiatan ini merupakan salah satu program kerja KKG Kecamatan Bambalamotu tahun 2022. Oleh karena itu, kegiatan kita nanti ini akan berfokus pada materi dan perakitan soal yang akan dipandu langsung oleh bapak-bapak narasumber yang juga sudah berada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan fokus dan tenang, sehingga kita bisa menghasilkan perangkat penilaian yang sesuai standar dan kaidah-kaidah penulisan soal yang baik dan benar. Hadirin yang kami hormati, terakhir kembali saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu terlaksananya kegiatan ini, mulai dari Bapak Pengawas, jajaran pengurus K3S, SDN Bambalamotu sebagai tuan rumah, dan rekan-rekan panitia yang sudah bekerja keras untuk terlaksananya kegiatan ini. Kami menyadari bahwa penyelenggaraan kegiatan ini masih banyak kekurangan, baik dalam penyajian acara, pelayanan administrasi, maupun keterbatasan fasilitas. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, semoga semua peserta yang hadir mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Pengawas TKSD Wilayah Kecamatan Bambalamotu sekaligus sebagai narasumber pada kegiatan kita hari ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Tapalili yang juga sebagai narasumber yang kedua pada kegiatan hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah yang pengurus K3S yang sempat hadir pada hari ini. Yang saya hormati Ketua KKG dan seluruh pengurus KKG. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu guru yang hebat yang hadir pada hari ini sebagai perakit soal, yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita hari ini berupa kesehatan, kekuatan, keikhlasan untuk hadir bersama-sama di tempat ini guna melaksanakan salah satu program dari KKG Wilayah Kecamatan Bambalamotu, yaitu workshop penyusunan soal PAS tahun pelajaran 2022-2023. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, juga kepada kita sekalian pengikutnya yang selalu setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada pengurus KKG atas terselenggaranya kegiatan ini. Tentunya kita berharap kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan sukses dan lancar. Itu yang menjadi harapan kita semua. Harapannya yang kedua yaitu di akhir kegiatan ini kita berharap ada produk yang dihasilkan. Produk itu
soal yang disusun berdasarkan langkah-langkah, kaidah dan syarat daripada penyusunan soal itu sendiri. Harapan berikutnya agar supaya kegiatan ini berjalan dengan maksimal, diharapkan semua tim di tiap-tiap kelas bekerja sama dengan baik, berkolaborasi untuk menyusun soal dengan baik dan benar tersebut. Kemudian selanjutnya di akhir kegiatan juga kita berharap memaksimalkan waktu selama 2 hari ini. Kita jangan berputus asa. Kalaupun di hari kedua itu soal tidak bisa terselesaikan, Bapak Ibu bisa membentuk grup masing-masing kelas untuk menyelesaikan soal tersebut. Saya rasa demikian sambutan dari saya. Selamat bekerja, saya ucapkan selamat bekerja kepada Bapak Ibu yang hebat pada hari ini. Kemudian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan workshop penyusunan soal akhir semester tahun pelajaran 2022-2023 saya buka. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Agar terlaksana kegiatan acara dengan baik, marilah kita membaca doa yang akan disampaikan oleh Syukur SPD. Kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa bersama-sama di tempat ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Rasulullah SAW. Sebagai umat Islam, kita harus selalu berselawat kepada beliau agar kita menjadi bagian daripada orang-orang yang mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Bapak Ibu yang saya hormati, soal penilaian akhir semester tahun pelajaran 2022-2023, cuma saya ingin merefresh kembali ingatan kita tentang penilaian, karena penilaian ini sebenarnya soal ini adalah soal tentang pengetahuan, ya. Yang akan kita lakukan di sini penyusunan soal tentang pengetahuan. Sedangkan penilaian itu ada 3, yaitu pengetahuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap pun terbagi 2, ada namanya sikap spiritual, ada namanya sikap sosial, ya. Bagaimana menilai sikap ini? Ada namanya observasi, pengamatan, kemudian ada penilaian diri, kemudian ada penilaian antar teman. Sedangkan untuk pengetahuan ada tes lisan, ada tes tulis, ada penugasan. Dan yang akan kita lakukan pada hari ini adalah untuk membuat tes tulis, ya. Kemudian ada penilaian keterampilan berupa kinerja proyek dan portofolio. Nah, untuk penilaian sikap ini, alur penilaiannya adalah melalui observasi harian, pengamatan langsung, ya, kemudian dituangkan dalam jurnal harian. Nah, jurnal inilah yang kita rekap di akhir semester untuk menjadi nilai rapornya anak-anak, ya. Kemudian rapat dewan guru, kemudian dideskripsikan dalam KI1 dan KI2. Kemudian skema penilaian sikap ada yang utama, ada juga penunjang, ya. Yang utama itu adalah observasi guru kelas, itu ada juga observasi guru muatan pelajaran, ya. Dua-duanya ini observasi ini dilakukan pada saat pembelajaran dan di luar pembelajaran. Kemudian penunjang ada namanya penilaian diri dan penilaian antar teman. Diperlukan guru untuk konfirmasi dari hasil observasi. Nah, sikap spiritual ini nilai utama karakternya ada religiusitas, kemudian ada integritas. Nah, inilah contoh jurnal. Saya yakin Bapak Ibu sudah memiliki ini semua, ya.
Di jurnal ini ada nomor, ada waktu, nama peserta didik, catatan perilaku, nilai utama karakter, karakter operasional, tindak lanjut dan hasil. Yang dicatat ini bukan yang normal, ya. Yang dicatat di jurnal bukan yang normal. Yang dicatat adalah yang luar biasa dan yang kurang normal, ya. Kalau ada sisi-sisi positif yang bagus, kita catat. Yang agak kurang, kita catat. Misalnya ada anak-anak selalu tepat waktu dalam menjalankan ibadah, kita catat semua itu untuk spiritual, ya, K1. Kemudian mengobrol saat berdoa, itu kan catatan kurang bagus, ya. Jadi itu yang dicatat. Kalau biasa-biasa saja nggak usah catat. Ya, cuma mengingatkan kembali Bapak Ibu, ya. Ini sebenarnya bukan inti dari pertemuan kita hari ini. Kemudian dari jurnal harian yang kita buat itu kita rekap, ya, kita rekap. Jadi rekapnya itu yang ada saja namanya yang direkap, yang tidak ada namanya tidak usah, ya. Kemudian di deskripsi rapornya itu ada namanya sangat, ada sudah mampu. Kapan sangat? Apabila ada nilai di atas normal. Maksudnya ada hal-hal positif yang dicatat Bapak Ibu dalam jurnalnya, ada sangatnya. Kalau sudah mampu, artinya ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki, dan sudah diperbaiki makanya ditulis sudah mampu, ya. Tapi kan selama ini mungkin Bapak Ibu pakai aplikasi, tidak memperhatikan hal-hal seperti ini lagi, ya. Bagaimana kalau misalnya tidak ada catatannya? Jadi langsung saja di deskripsinya kan, Aditya taat beribadah, selalu berdoa sebelum segala kegiatan, dan berperilaku syukur. Begitu saja, tidak ada sudah mampunya, tidak ada sangatnya, ya. Kalau kita buatnya secara manual. Selanjutnya sikap sosial itu ada 4 nilai utama karakternya, yaitu nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Sama dengan penilaian sikap spiritual, dia juga ada jurnal pengamatannya, kemudian jurnal direkap kembali, ya. Deskripsinya juga demikian, ya. Ada kata sangat apabila ada hal-hal positif, kemudian sudah mampu apabila ada hal-hal negatif. Kalau dua-duanya tidak ada catatannya, tidak ada catatannya anak, tidak perlu ada kata sangat dan sudah mampu, langsung saja. Aditya jujur, percaya diri, suka menolong, dan sikap disiplin. Disiplin, ya. Inilah contoh deskripsi rapor penilaian sikap. Sekira Bapak Ibu sudah paham semua kalau ini, karena sudah berkali-kali sudah melakukan penulisan rapor. Kemudian kita lanjut ke penilaian pengetahuan. Nah, di penilaian pengetahuan ini ada 3 aspek dalam penilaian pengetahuan, yaitu tes tulis. Tes tulis ini terdiri dari pilihan ganda, benar salah, membelokkan, isian atau melengkapi, atau riak. Kemudian tes lisan ada perintah, kuis, dan tanya jawab. Kemudian ada penugasan, tugas yang dilakukan secara individu atau kelompok di sekolah, di luar sekolah, dan di rumah. Biasanya PR, ya. Jadi Bapak Ibu bebas memilih mau melaksanakan penilaian pengetahuan berupa tes tertulis kah, tes lisan kah, atau penugasan. Tergantung materi Bapak Ibu. Apabila memang mencukupi waktu, bisa dilakukan tes tertulis. Tapi kalau waktunya kurang, ya, Bapak Ibu bisa melakukan tes lisan. Kalau tidak ada waktu, Bapak Ibu bisa melakukan penugasan, ya. Tergantung dari kepadatan materi di tema yang Bapak Ibu ajarkan. Kemudian perencanaan penilaian K3 ini, jadi soal itu tidak serta-merta langsung dibuat saja, harus direncanakan, ya. Perencanaannya itu menentukan protoprosen, yang mana di program tahunan dulu, turunannya program tahunan adalah program semester. Kemudian setelah membuat program tahunan dan program semester, KD-nya pun dipetakan, ya. KD misalnya 3.1 ada di tema berapa, ya. Untuk semester 1 kelas rendah, apakah ada di tema 1, tema 2, tema 3, atau tema 4. Kalau untuk kelas tinggi, apakah ada di tema 1, 2, 3, 4, 5, ya. Kemudian kita menetapkan KKM-nya. Bagaimana cara menetapkan KKM? Untuk kelas 1 kan belum ada.
nilai dari sebelumnya. Jadi kita untuk kelas 1 biasanya kita menetapkan KKM itu memakai KKM terendah saja, ya. Kalau untuk KKM terendah biasanya 60, ya 60. Kalau untuk kelas selanjutnya mungkin Bapak Ibu bisa melihat dari nilai semester sebelumnya, ya, bisa melihat dari semester sebelumnya. Kemudian penentuan berat 3 itu tekniknya ada tulis, ada lisan, ada penugasan. Selanjutnya perencanaannya seperti ini. Penilaian pengetahuan dilakukan dalam semester dapat digambarkan dalam skema berikut. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan, kalau tidak mau repot, lakukanlah penilaian harian 1 kali 1 tema. Kalau mau tidak repot, ya. Mengapa kalau 1 kali 1 tema tidak banyak kisi-kisi dibuat, tidak banyak. Soalnya soal itu harus ada kisi-kisinya, ya. Jangan ada soalnya tidak ada kisi-kisinya, kan begitu. Jadi atau Bapak Ibu bisa saja melakukan penilaian harian kalau mau agak repot per subtema, ya, per subtema. Ya tergantung Bapak Ibu bagaimana melihat ketuntasannya pembelajarannya, mau per subtema bisa, per tema bisa, ya. Kemudian kita lihat di sini kapan dilaksanakan PTS. Jadi di kurikulum 2013 ini ada istilah penilaian harian disingkat dengan PH, ya, dari nilai KD, ya. Jadi misalnya untuk KD 3.1 dulu, 3.1 ini untuk mendapatkan nilai KD, ya, untuk mendapatkan nilai KD ada di sini 2 kali NPH tambah NPDS dan NPAS, ya, dibagi 4. Jadi 2 nilai penilaian harian ditambah nilai penilaian tengah semester ditambah nilai penilaian akhir semester dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena 2 penilaian harian tambah penilaian tengah semester tambah penilaian akhir semester, makanya dibagi 4. Tapi kalau KD-nya tidak ada PTS-nya, hanya dibagi 3. Karena terkadang ada KD tidak ada di PTS. Biasanya KD-nya hanya ada di tema 3 dengan tema 4. Otomatis kan tidak ada PTS-nya, ya. Jadi hanya dibagi 3. Jadi 2 NPH ditambah NPAS, tidak ada NPDS-nya. Jadi kalau misalnya contohnya kan 3.1 ini 2, di sini kan di atas 96, ini sangat menguntungkan untuk anak-anak, ya, dikali 2. Jangan sampai ada anak-anak jarang datang tapi tinggi nilai NPDS-nya, tinggi NPAS-nya, dia lebih tinggi nilai akumulasinya, nilai akhirnya. Makanya nilai penilaian harian inilah yang dikali 2 supaya menguntungkan buat anak-anak kita. Jadi 2 kali 96 tambah 80 tambah 92 dibagi 4 sama dengan 91. Makanya nilai akhir kalinya adalah 91. Ya, demikian juga ini. 2 kali 98 ditambah 90 ditambah 95 dibagi 4 hasilnya 95. Kemudian di sini karena tidak ada PTS-nya, kemungkinan dia diujikan di tema 3 saja dengan tema 4 untuk kelas rendah, makanya 80 kali 2 ditambah 90 dibagi 3, ya. Ini dibagi 3. Sama halnya ini dibagi 3 juga. Ya. Kalau ada semua PH-nya, NPDS-nya, NPAS-nya itu dibagi 4. Kemudian nilai akhir dari KD ini inilah di rata-rata menjadi nilai akhir 85,73. Nilai rapor itu adalah nilai bulat, ya. Jadi 85,73 ini kita bulatkan ke atas menjadi 86. Kalau predikatnya ini tergantung dari KKM-nya Bapak Ibu, ya. Saya kira Bapak Ibu juga sudah paham bagaimana cara menentukan nilai KKM, ya. 5 sama dengan 25. 25 inilah dibuat rentangnya ada 3, ya. Ada 3.
Kemudian karena 86 ini kalau KKN 75 dia predikatnya B, kriterianya adalah tuntas. Yang tidak tuntas itu apa, Bu? D ya? D. Iya, D. Kemudian selanjutnya Sini nah. yang diambil di deskripsi adalah yang tertinggi dan yang terendah. Ya. Tapi kalau di aplikasi, kalau misalnya sama semua, kalau di aplikasi dia langsung ambil KD 3.1 saja ya. Cuma 3.1 saja diambil di aplikasi kalau tidak ada tertinggi terendahnya. Jadi yang tertinggi ditulis di sini sangat baik. Karena yang sangat baik ini adalah 3.295, maka sangat baik. Apa nama KD-nya? Itulah yang ditulis di sini. Kemudian yang terendah adalah 3.473, maka cukup baik dalam nama KD-nya untuk KD 3.4. Lanjut kita untuk penilaian keterampilan. Jadi untuk keterampilan ini berbeda dengan penilaian pengetahuan tadi. Kalau pengetahuan tadi kan kita rata-rata ya. Ini kan tadi untuk keterampilan ini, kalau misalnya dia lengkap PH NPTS NPAS 2 kali, NPH tambah NPTS NPAS bagi 4. Kalau tidak ada NPTS-nya 2 kali NPH tambah NPAS dibagi 3 ya. Kemudian nilai akhir KD-nya ini dia rata-rata untuk mendapatkan nilai akhir dan nilai rapor dibulatkan. Ini di rata-rata ini. Kalau untuk keterampilan dia berbeda. Bilang. Jadi kita lihat di sini ada untuk teknik penilaian keterampilan kan ada 3, ada praktek, produk dan proyek ya. Ada praktek 1 kali, praktek misalnya 4.1 ini kan 1 kali praktek, 1 kali produk. Kalau ini 1 kali praktek, 1 kali produk, yang mana diambil? Keduanya ya? Iya, yang diambil ada 90 tambah 82 dibagi 2 jadi 86. Beda dengan ini 4.2 praktiknya 2 kali 80 93, yang mana diambil? Yang tertinggi ya, tidak di rata-rata. Jadi bukan 80 tambah 93 baru dibagi 2, tidak. Karena sama penilaian praktik saja dan 2 kali yang diambil adalah yang paling tinggi, dipindah ke sini ya. Yang ketiga adalah 4.3, dia cuma 1 praktik saja 1 kali, jadi otomatis langsung pindah saja ke nilai akhir tuh. Kemudian 4.4 ini dia ada 4 kali penilaian, 2 praktik, 1 produk, 1 proyek. Bagaimana cara ambilnya? Yang mana nilainya diambil? Yang diambil adalah nilai tertingginya praktik 85, kemudian produk ditambah proyek dibagi 3 hasilnya 87. Jadi Bapak Ibu harus ingat bahwa apabila teknik penilaiannya sama, yang diambil adalah nilai tertinggi ya. Kalau teknik penilaiannya sama, kalau teknik penilaiannya berbeda maka dirata rata. Kali produknya 1 kali jadi 90 tambah 82 dibagi 2 menjadi 86. Ini praktiknya 2 kali. Tidak ada nilai produk, tidak ada nilai proyek. Kalau ada beberapa pertanyaan yang bisa disampaikan kepada Bapak Ibu, kami persilakan. Tema 2, tema 3, tema 4, tema 5, matematika ya. Jadi ada tambahan tema 5 dengan matematika ya. Kemudian untuk jumlah soal, untuk kelas rendah pilihan gandanya 20, kemudian isian atau uraiannya 5 saja, atau 5 uraian 5 isian. Yang mana disepakati? Saja ya, pilihan gandanya 20, isiannya 5, ya jawabannya pendek. Jangan isian terasa uraian, jangan terbalik. Isian itu jawaban pendek, jawaban singkat. Kalau uraian itu jawaban panjang. Ya, silakan. Tidak betul. Ini yang salah, ini yang betul ya. Oh, ada 2 opsi jawaban. Iya. Punya jawaban 1 yang benar, jadi kalau 2 jawaban, ya itu soal salah ya.
Kalau dua jawabannya harus satu saja. Misalnya A, B, C, D, soalnya itu satu saja yang benar. Ya, pernyataan yang meminta jawaban selalu di titiknya 4 ya, jangan lebih dan kurang. Karena akan berbeda nanti itu maksud dan tujuannya kalau misalnya cuma 3. Apalagi kalau 1, kalau 1 itu sudah berhenti, tidak perlu jawaban. Ya, contoh-contoh saja. Pokoknya 1, 2, 3 lebihnya itu kan tidak juga bisa juga sampai 5. Tidak boleh katanya iya. Perhatikan, terutama kelas tinggi kalau membuat sebentar matematika, ya, perhatikan juga biasa ada berhamburan seperti ini ya, cara pengetikannya ya. Saya dulu cepat ini. Ay, minta pencerahannya lagi. Nggak usah bilang. Oke. Ya. Wah, makasih sih. Ay. Pendiriannya tuh gas. Mantap. Bilang deg-degan. Belajar ID. Operasi penjumlahan, pengurangan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif. Indikator soal disajikan soal. Siswa mampu menentukan hasil operasi